Oh, hai. Aku dari Litani Amerta dan di episode kali ini aku mau membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu mencari jati diri dalam dunia yang penuh filter Instagram. Kita semua tahu bahwa sosial media, terutama Instagram, telah menjadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena setiap hari kita melihat foto-foto yang indah, orang-orang yang kayaknya itu tampak sempurna dan kehidupan yang terlihat begitu menarik. Tapi kayaknya itu tuh benar-benar mencerminkan kehidupan nyata gak sih gitu? Dan seringkali kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Dari apa yang kita lihat, kayaknya hidupnya enjoy kayaknya hidupnya juga fun aja nih gitu. Dalam dunia yang penuh dengan filter tersebut dan kehidupan yang terlihat sempurna itu, seringkali kita merasa tertekan untuk menjadi seperti mereka. Karena kita itu mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kayak ngerasa kurang berarti atau bahkan merasa nggak puas dengan diri sendiri. Kayak ada yang kurang gitu sama diri kita setelah kita melihat postingan yang baru aja muncul di beranda kita. Tapi kayaknya kita perlu tunggu dulu nggak sih? Jangan biarkan filter Instagram itu mengkaburkan pandangan kita tentang jati diri kita. Ingatlah, karena di balik foto-foto yang sempurna itu ada kehidupan nyata dengan segala kejutan dan tantangannya. Jadi, mari kita berhenti mencari persetujuan dari orang lain dan mulai mencari jati diri kita di kehidupan yang sesungguhnya. Karena hal itu tuh akan bertahan jauh lebih lama daripada kita berusaha untuk mencari jati diri kita, mencari validasi kita di sosial media. Sesuatu yang diposting pun itu tuh sesuatu yang menurut mereka adalah hal yang menarik, menurut mereka adalah hal yang sempurna. Jadi begitu kita melihat postingan tersebut, kita ngerasa bahwasanya kehidupan dari orang itu kok kayaknya sempurna terus gitu. Biasanya pada tahap itu aku selalu membandingkan diriku di aku sendiri. Kalau misalnya untuk memposting sesuatu, entah itu foto, entah itu video, ya pasti aku memilih yang terbaik, pasti aku ngedit yang terbaik menurut versiku sendiri gitu kan. Foto yang aku post dengan caption yang aku buat gitu, pasti itu semua hal-hal yang bagus lah gitu. Tujuannya ya kan nggak mungkin hal yang dalam tanda kutip jelek gitu aku post seakan-akan nanti orang jelek kali, alay kali, apa nih segala macam gitu. Pokoknya narasi-narasi negatif yang digaungkan gitu. Digaungkan, pokoknya narasi-narasi negatif yang diucapkan itu. Jadi ya kalau misalnya kita sendiri aja untuk memposting sesuatu di Instagram itu harus dengan hal-hal yang menurut kita sempurna, kenapa kita selalu mempertanyakan diri kita ketika ada orang lain yang memposting tentang kesempurnaan itu di media sosialnya, dan kita membandingkan diri kita kayak ngerasa tertinggal, ngerasa nggak punya jati diri, dan harus berusaha juga mencari jati diri di media sosial kayak gitu. Dan ya seringkali kita luput akan hal itu sih. Terus gimana caranya untuk mencari jati diri tersebut? Ya selain kita harus mencari jati diri di real life ya, pertama-tama itu kita perlu membandingkan
diri kita dengan orang-orang yang, ya ini motivasi toksik sih sebenarnya. Kita perlu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kurang beruntung seperti kita, karena pada saat itu kita mensyukuri kehidupan kita yang secara nyata ini. Ya contoh kecil kayak ada orang yang baru aja handphonenya rusak dan udah seminggu ini nggak main handphone gitu, dibandingkan dengan kita kayak ya HP kita masih oke-oke aja nih. Ya itu, jadi kita bersyukur tentang hal-hal kecil, karena di dalam hal kecil itu ketika kita membiasakan diri kita untuk bersyukur, kayaknya hidup ini jauh lebih indah sih. Dan juga kita perlu menghentikan perbandingan yang nggak sehat itu. Jangan lupa bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar itu. Jadi fokuslah pada diri sendiri dan apa yang membuat kita bahagia. Selain itu juga jangan takut untuk mengeksplor minat dan bakat kita, karena yang kita tahu bahwasanya dunia ini begitu luas dan ada begitu banyak hal yang bisa kita coba. Jadi jangan biarkan ekspektasi orang lain menghalangi kita untuk mengejar apa yang benar-benar kita inginkan. Awal-awal aku mau buat podcast ini, aku ngerasa kayak siapa sih pendengarku gitu, emang ada gitu, ataupun bahkan orang-orang di sekitarku pun kayaknya marketnya bukan di podcast monolog inilah gitu. Tapi aku rasa kayak ya udah buat aja dulu gitu kan. Ya lagian marketku juga bukan kawan-kawan sekitar gitu, tapi ya buat aja dulu, pasti ada yang mendengarkan gitu. Dan beruntungnya aku ada teman-teman yang ngedengerin ini gitu, berarti itu menandakan bahwasannya dunia ini begitu luas dan ada begitu banyak hal yang bisa kita coba. Itu sih. Dan jangan lupa untuk nggak terlalu serius. Karena gini sih, kehidupan ini tuh terlalu singkat untuk dihabiskan dengan merasa tertekan dan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Jadilah dirimu sendiri, bersenang-senang dan nikmatilah setiap momen ini. Karena ya kalau kita itu nggak bisa hidup di masa lalu dengan kita menyesali apa yang udah kita buat di masa lalu, dan kita tidak bisa menerka-nerka masa depan kita bakal bagaimana. Karena semakin kita terka, kekhawatiran itu jauh lebih besar gitu, dan kita tidak menikmati momen ini, dan kita hidup ujung-ujungnya kita itu hidup di bawah tekanan yang kita ciptakan sendiri. Padahal ya realitanya kita lagi rebahan aja sih gitu, nggak seburuk apa yang kita pikirkan gitu. Sebagai penutup, aku mau berbagi suatu kutipan dari buku yang ya termasuk favoritku sih, yaitu bukunya Mark Manson, yang tentang seni bersikap bodo amat. Dia bilang, Anda tidak bisa mengendalikan perasaan Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan tindakan Anda. So, jadi mari kita berhenti memikirkan apa yang orang lain pikirkan dan mulai bertindak sesuai dengan apa yang kita benar-benar inginkan. Baiklah, mungkin itu aja di podcast kita kali ini tentang mencari jati diri dalam dunia yang penuh filter Instagram. Aku harap kamu, kita mendapatkan inspirasi dan semangat untuk menjadi diri sendiri. So, terima kasih udah ngedengerin ini. Jangan lupa untuk ngedengerin episode-episodeku sebelumnya. Oke. Bye-bye.